Yohanes 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42. Cerita dalam perikop ini yaitu tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan sebelum terjadi percakapan itu, ayat 4 firman Tuhan berkata bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Padahal di ayatnya yang ke-9 di sana telah menjelaskan bahwa orang Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan dari Yudea ke Galilea ada jalan yang tidak melintasi daerah Samaria, sekalipun jalan tersebut adalah jalan yang jauh sebab harus berputar. Itu ada sejarahnya dan itu ada ceritanya. Jadi kata harus Yesus melintasi Samaria itu berarti ada rencana Tuhan yang indah. Dan kata harus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, Ia pun tahu bahwa ada perempuan Samaria yang harus diselamatkan dan akan jadi alat Tuhan yang mulia. Pertanyaannya, ada apa dengan perempuan Samaria itu? Mari kita akan lihat dalam ayat 6 dan ayat 7. Di sana Alkitab berkata bahwa Yesus dalam perjalanannya ia sangat letih. Kemudian Yesus ini mampir di sumur Yakub. Dan saat itu kira-kira pukul 12 siang. Dan saat itu juga datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kenapa perempuan ini menimba air harus pukul 12? Dan kenapa ia tidak menimba air pada pagi hari? Sebab perempuan ini pun sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Ia pun sadar bahwa ia dikenal dengan perempuan yang tidak baik-baik, perempuan jalang, wanita tunasusila, sebab banyak suami. Dan jika saja ia menimba di waktu pagi hari, ia pun tahu resikonya. Sebab di jam-jam tersebut sudah pasti banyak orang. Dan sudah pasti banyak perempuan-perempuan yang hendak menimba air. Dan puji Tuhan, ia pun harus pergi di jam 12 dengan maksud di sumur itu pasti sepi. Tapi puji Tuhan, haleluya, tidak ada kata kebetulan. Sebab di jam-jam itu Yesus ada di sana. Dan di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan, maka terjadilah percakapan Yesus dengan perempuan itu. Dan saya singkatkan saja, di mana percakapan mereka, Yesus masuk pada intinya membongkar aib dari perempuan ini. Di mana dengan mengatakan bahwa ia sudah punya 5 suami. Dan perempuan ini pun sangat terkejut. Sebab sebelumnya ia tidak pernah kenal siapa Yesus. Dan belum pernah berjumpa dengan Yesus. Puji Tuhan. Perempuan ini pun dengan perjumpaan tersebut, ia percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Dan dengan perjumpaannya dengan Yesus, akhirnya lama-lama dia kenal, dia percaya bukan cuma sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebab dapat mengetahui aibnya. Artinya perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan hidup. Yang pertama, perempuan Samaria ini jadi pemberani bicara tentang Yesus.
Ia pun tanpa peduli dengan resiko siapa dia dulu. Tidak penting ia dulu sebagai perempuan yang tidak baik-baik, perempuan jalang. Tidak penting latar belakang ia sebagai orang berdosa. Yang penting bagi dia, serukan kebenaran. Yang kedua, punya kekuatan akan kebenaran ada di dalam hidupnya. Artinya dia tahu tentang Tuhan, punya urapan. Sebab firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-39, di mana satu kota telah menjadi percaya karena perkataan, kesaksian dari perempuan ini. Yang ketiga, perempuan Samaria ini menjadi penginjil yang hebat. Sebab berita perempuan ini justru orang banyak datang kepada Yesus. Dari beritanya, kesaksiannya, dia bawa orang banyak datang kepada Yesus. Kita baca ayatnya yang ke-42. Orang banyak di kota itu menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Akhirnya, apakah perjumpaan saudara, perjumpaan kita ini dengan Yesus sudah bawa perubahan hidup atau belum? Itu kita akan jawab sendiri. Tapi harus ingat, hidup ini adalah kesempatan dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Amin.